Kita akan coba untuk pembuatan tombol cetak laporan pada aplikasi SPP. Yang pertama harus kita pastikan adalah pluginnya sudah terinstall. Pada bagian menu tool, plugin, kemudian di menu download, di add plugin, cari di report Jasper Report sama Jasper Report plugin 56.0-nya. Open. Jika sudah seperti ini artinya sudah terinstall. Kemudian yang kedua, pastikan pada library-nya sudah terinclude Edjar untuk Jasper library-nya. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini harus ditambahkan dengan cara memilih semua filenya pada folder library button print report, kemudian klik open. Maka library-nya akan ditambahkan pada netpin-nya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan berikutnya kita membuat sebuah paste untuk menampung laporan. Klik kanan, new Java paste, beri nama laporan, huruf besar semua, dan finish. Kemudian pada paste laporan ini baru kita buat sebuah report widget. Kalau nggak ada di bagian sini, biasanya ada di menu order, di folder report, pilih report widget. Next. Kemudian kita pilih desainnya. Kita pilih yang sudah ada desainnya ya. Misalkan yang cherry. Apabila mau bentuknya portrait, kalau mau landscape biasanya yang fillnya yang banyak. Kita pilih dulu yang cherry karena fillnya cuma ada 3 untuk tabel kelas. Dan kita kasih nama di sininya laporan underscore kelas. Tidak boleh ada spasi. Kalau ada spasi pakai garis bawah. Ya, next. Kemudian kita buat dulu sebuah koneksi untuk yang pertama kali. Biasanya cuman ada empty ya, kosong. Kita buat koneksi baru, new, pilih JDBC database table connection, kemudian next. Dan di sini kita kasih nama dulu koneksi SPP. Kemudian pada JDBC Reaper-nya pilih yang ketiga, MySQL org gtt MySQL Reaper. Kemudian database-nya kita ganti db underscore spp underscore index. Dan username-nya root. Dan jangan lupa di checklist untuk save password-nya supaya otomatis ya. Kita cek. Koneksi sukses. Karena di sini kita nama database-nya db spp index, tabelnya tabel kelas. Ini isinya sudah ada ya. Ada ID kelas, nama kelas, kompetensi kalian. Kalau sudah betul, kita save dan kita buat sebuah query select bintang spasi from spasi nama tabelnya itu tabel underscore kelas. Select bintang from tabel underscore kelas. Ya, next. Dan pilih panah semuanya apabila semua filenya dipilih. Ya, next.
Ini urutannya, kalau mau diurutkan sesuai urutannya silahkan dipilih, kalau nggak mau tinggal next aja, otomatis next, kemudian finish. Dan akan muncul menu designer ini dan sebuah file laporan kelas .crxml. Supaya muncul tipe file Jaspernya, klik tombol preview. Dia otomatis akan membuat sebuah file baru, laporan kelas .jasper. Dan untuk mendesain tulisan ini kita pilih menu designer dan klik 2 kali pada cherry title-nya. Laporan data kelas. Kalau ukurannya terlalu besar, diklik, nanti kita pilih ukuran yang agak kecil, misalkan 36, dan pada ini kita ganti jadi aplikasi SPP Indik. Ya, kita cek di menu previewnya. Ini tampilannya kurang bagus ya, kita hapus. Kanan new report widget, kita coba pilih yang landscape. Next, laporan kelas. Next, ini sudah ada select bintang from tabel kelas. Cek previewnya.
bagus. Pilih menu desainer, kita edit titelnya dulu, laporan data kelas. Aplikasi SPP milik. Dan pada ID kelasnya ini bisa diganti ya, ID besar semua, ID kelas, enter. Ini bisa diganti nama kelas, yang ini juga kita ganti kompetensi keahlian. Ini di sini kita ganti di foregroundnya, kita rubah jadi warna putih, dan backgroundnya kita ganti jadi abu-abu. Kita checklist opaque nya supaya otomatis berubah. Ini juga sama, warna putih, kemudian backgroundnya abu-abu, dan checklist supaya terlihat perubahannya. Ini juga sama, ini putih, backgroundnya abu-abu, colornya, kemudian opaque. Kita cek, kita klik preview. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk tanggal ini kita akan rubah sedikit. Di bagian new Java utilnya kita klik, kemudian kita cek di propertiesnya di bagian tag expressionnya, kemudian klik titik 3 nya, akan muncul codingannya. Kita rubah codingannya new simple date format, TD untuk tanggal, MM untuk bulan, YY untuk tahun, HH untuk jam, MM untuk menit, SS untuk second atau detik. Titik format dalam kurung new date kurung buka tutup, new simple date format TDMM YY HHMM SS titik format new date, klik OK, dan kita cek previewnya. Jika betul kode programnya, maka ininya akan jalan dan ini akan berubah pada bagian tanggalnya jadi 10 bulan 5 2023 jam sekarang 9:24:51 detik. Dan kita save desainnya, kemudian kita buat sebuah coding koneksi untuk di basic SPP nya. Pilih new Java class, beri nama koneksi huruf besar semua, finish.
Kemudian kita buat kode programnya. Ini dihapus dulu yang abu-abunya. Untuk kode koneksinya ini tinggal di copy paste aja ya. Bisa di Ctrl A semua, dan klik kanan copy, dan ini bisa dihapus semuanya, kemudian paste. Yang harus diperhatikan bagian ini adalah nama database ya, DBSPP. Kemudian nama ininya public classnya koneksi, kemudian membuat sebuah metode get connection. Dan kita ke form class, kita buat sebuah tombol namanya cetak. Dan klik kanan, edit text, cetak, dan beri nama cetak. Dan beri sebuah event action performance pada tombol cetak. Akan muncul private void cetak. Kemudian kita masukkan kode programnya di sini. Kita sudah siapkan kode tombol cetaknya. Ini bagian importnya, kita copy dulu, copy, dan simpan di bagian paling atas, paste. Kemudian untuk tombol cetaknya dari try sampai kurung kurawal tutup, kita copy dan kita ke tombol cetaknya, kanan, paste. Yang harus perhatikan adalah bagian sini, src dia akan mencari, kemudian laporan itu adalah nama passkey-nya laporan, kemudian laporan underscore class adalah nama filenya. Di sini nama filenya laporan underscore class titik jasper. Kita ganti di sini huruf besar semua, laporan underscore class. Dan untuk koneksi yang ini adalah nama file koneksi.java, kemudian get connection adalah nama metode yang ada di dalam file koneksinya. Ada tombol metode namanya get connection, tombol kelas lagi. Kalau sudah, kita save dan kita coba run file. Dan klik tombol cetak. Ini sudah berhasil. Jika ini diterhubung ke printer, bisa langsung dicetak ya. Epson ya. Itu untuk tombol kelas. Dan untuk yang lainnya kita buat new report widget, yang ini simple dulu, naik untuk laporan SPP, naik
select bintang from tabel SPP. Next, pilih semua, next, finish. Coba dulu detailnya. Laporan data SPP. Ukurannya kita ganti 24. Aplikasi SPP. Enter. Klik preview. Akan membuat sebuah laporan SPP titik Jasper. Udah, kemudian kita ke SPP nya. Tombol koneksi cuma dibuat satu kali. Kita ke form SPP, ke desain, tambahkan sebuah tombol cetak. Di nama cetak, buat event action performance akan muncul tombol cetaknya, dan kita copy coding tombol cetaknya. Kita copy dulu untuk importnya, copy, kita simpan di bagian atas, paste. Kemudian kita ke tombol cetaknya lagi, kita kasih coding tombol cetaknya, copy dari tra sampai kurung awal tutup, copy, paste. Kita ganti nama laporannya, karena di sini nama file laporannya laporan underscore SPP, maka ganti di sini laporan underscore SPP. Kita coba run file, klik cetak. Hasil kita close, kita buat yang list petugas, new report Richard. Cari untuk yang petugas, kita coba yang ini. Ganti nama filenya laporan underscore petugas. Next, select bintang from tabel petugas. Next, pilih semua, next, finish. Ganti judulnya, laporan data petugas aplikasi SPP, dan preview. Akan bentuk laporan petugas titik Jasper.
sudah, kita ke basic SPP ke form petugas, buat tombol button, cetak, buat event action perform, buat kode programnya kita copy dulu, kita copy importnya dulu, paste, dan tombol cetaknya copy, paste, ganti laporannya jadi laporan underscore petugas aktif Jasper, save. Kita langsung ke tombol untuk laporan siswa. Yang siswa pakai yang inilah, laporan siswa, select bintang from tabel siswa, naik, pilih semua, naik, finish. Ganti titelnya, laporan data siswa, aplikasi SPP. Klik preview. Untuk klik previewnya tuh wajib ya, harus diklik. Dan kita ke siswa, form siswa. Cepat ya, ini copy dulu importnya, copy, paste, buat tombol cetak, cetak, open action perform. Kita copy coding tombol cetaknya dari try, copy, paste, ganti nama filenya yaitu laporan underscore siswa,
save. Itu lagi kita buat untuk transaksi. Report wizard, pilih yang ini aja. Laporan pembayaran, next. Select bintang from tabel pembayaran, next. Pilih semua, next, finish. Laporan data pembayaran, dua empat aja, 36 terlalu besar, 24. Aplikasi SPP di enter, review. Dan kita ke form pembayar, kita copy dulu importnya, paste, dan buat tombol cetaknya. Cetak, cetak, buat coding cetaknya, copy, paste. Laporan pembayaran, dataran file, cetak. Ini untuk yang pembayaran. Coba cek yang siswa, kali salah. Cetak. Oke. Dan satu lagi yang petugas. Cetak, hasil. Baik, mungkin itu saja untuk cara membuat tombol cetak dan laporan pada form kelas, form pembayaran, form petugas, siswa, dan form SPP. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.